saya Ci, perkenalkan nama saya Jafir. Dan ini saya akan mengerjakan remedial T5, yaitu ukuran penyebaran data. Nah, jadi pengertiannya itu kayak ukuran penyebaran data ini adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai tengahnya. Dengan ukuran ini kita bisa melihat apakah data saling berdekatan atau justru tersebar jauh. Semakin kecil ini nilai penyebaran berarti data lebih seragam. Sedangkan sebaliknya, semakin besar nilai berarti data semakin bervariasi. Ukuran penyebaran data itu terdiri dari hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan juga simpangan baku. Nah, jadi yang pertama itu ada hamparan data kelompok. Jadi hamparan data atau range ini adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam satu kumpulan data. Jadi hamparan ini sama dengan kayak nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Contohnya nilai tertinggi 95 dan nilai terendah itu 60. Berarti hamparan itu kayak 90 dikurang 60 itu sama dengan 35. Jadi manfaat yang kita dapatkan ini kayak mengetahui tentang penyebaran data, membandingkan variasi dua kelompok data, dan melihat apakah data selisih yang besar atau kecil. Nah, jadi kita masuk ke contoh soal mengenai ukuran penyebaran data. Nah, pada soal ini diketahui data umur beberapa karyawan, yaitu 60, 43, 20, 58, 32, 43, 23, 34, dan 26. Nah, langkah pertama itu adalah kita menurunkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, lebih mudah dihitung. Jadi setelah diurutkan jadi 20 yang paling kecil, 23, 26, 32, 34, 43, 43 lagi, dan 58, dan yang terakhir itu 60. Jadi pertama kita akan kayak cari jangkauan atau range. Rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi sama nilai terkecil. Jadi 60 dikurang 20 itu 40. Artinya selisih umur tertinggi dan umur terendah itu 40 tahun. Terus kita menentukan kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Dari hasil perhitungan ini diperolehlah Q1 sama dengan 24,5 dan Q3 itu 50,5. Nah, terus kita hitung jangkauan antar kuartil, yaitu selisih antara Q3 dan Q1. Hasilnya itu 26. Setelah kita mencari jangkauan semi antar kuartil, yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil, didapatkanlah hasil sebesar 13. Selanjutnya dihitung nilai langkah, yaitu setengah kali jangkauan antar kuartil. Hasilnya itu 39. Terakhir kita tentukan pagar dalam dan pagar luar yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pensilan atau outlier. Nah, jadi dari hasil perhitungan diperolehlah pagar dalam itu sebesar min 14,5 dan pagar luar itu sebesar 89,5. Nah, jadi karena seluruh data ini masih kayak di antara kedua batas tersebut, maka kita bisa simpulin kalau nggak ada terdapat pensilan dan pada kumpulan data ini. Terus ada simpangan kuartil data kelompok. Nah, simpangan kuartil ini adalah ukuran penyebaran data yang dihitung menggunakan kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Nah, terus ukuran ini juga menunjukkan seberapa jauh penyebaran data di bagian tengah sehingga tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai yang besar atau kecil. Jadi rumusnya itu simpangan kuartil itu kayak sama dengan buka kurung Q3 kurang Q1 tutup kurung bagi 2. Nah, jadi contohnya kayak Q1 itu 70, terus Q3 itu 90. Jadi simpangan kuartil itu 90 kurang 70 dibagi 2. Hasilnya itu 10. Jadi manfaat simpangan kuartil ini adalah mengukur data penyebaran 50% data di bagian tengah, tidak terlalu dipengaruhi nilai ekstrim, dan juga banyak digunakan dalam analisis statistik. Nah, di soal ini diketahui data tinggi badan pada siswa dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah pertama itu menentukan titik tengah pada setiap kelas interval. Jadi semua titik tengah itu diketahui, kita menghitung rata-rata atau mean. Pada soal ini diketahui data tinggi badan siswa yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu yang diminta itu mencari nilai simpangan kuartil.
Jadi langkah pertama adalah menghitung jumlah seluruh frekuensi dari tabel, diperoleh jumlah data sebanyak 30. Kemudian kita menentukan letak kuartil pertama atau Q1 menggunakan rumus seperempat dikali jumlah data. Nah, terus setelah melihat frekuensi kumulatif ini diketahui bahwa Q1 berada di kelas interval 145 sampai 149. Selanjutnya, kita menentukan tepi bawah kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas, dan panjang kelas. Semua nilai tersebut itu dimasukkan ke dalam rumus kuartil data kelompok, sehingga diperolehlah nilai Q1 sebesar 147,42 cm. Dengan cara yang sama kita juga bisa mencari Q3. Setelah memperoleh nilai Q1 dan Q3, kita juga menggunakan rumus simpangan kuartil, yaitu setengah dari selisih Q3 dan Q1. Jadi simpangan kuartil menunjukkan kayak seberapa jauh penyebaran data pada bagian tengah dari keseluruhan data. Terus ada simpangan rata-rata data kelompok. Nah, jadi simpangan rata-rata ini adalah rata-rata dari selisih setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin kecil simpangan rata-rata, berarti data ini semakin mendekati rata-rata. Jadi fungsinya itu mengetahui seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya, terus membandingkan dua kelompok data dan juga membantu hasil penelitian. Misalnya rata-rata nilai siswa itu ada 80. Kalau sebagian besar nilai berada di sekitar 78 sampai 82, maka simpangan rata-ratanya kecil, yaitu arti nilai siswanya itu relatif merata. Nah, terus juga ada soal simpangan rata-rata data kelompok. Jadi langkah pertama adalah menentukan titik tengah setiap interval. Misalnya interval 5 sampai 7 itu titik tengahnya 6, interval 8 itu sampai 10 itu titik tengahnya 9, dan seterusnya. Jadi setelah kita semua titik udah kita tahu nih, kita hitung nilai rata-rata dengan mengalihkan setiap titik tengah dengan frekuensinya. Kemudian kita jumlahkan dan dibagi jumlah frekuensi. Jadi dari perhitungan diperoleh rata-rata sebesar 56. Selanjutnya kita mencari selisih antara setiap titik tengah dengan nilai rata-rata. Selisih tersebut diubah menjadi mutlak, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing. Semua hasil dijumlahkan lalu dibagikan dengan jumlah data. Dari perhitungan ini diperoleh simpangan rata-rata itu sebesar 2,4. Artinya rata-rata penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah sekitar 2,41. Nah, sekarang ada simpangan baku kelompok nih. Simpangan baku kelompok ini adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Simpangan baku merupakan salah satu ukuran penyebaran yang paling sering digunakan dalam statistik karena hasilnya lebih akurat. Contohnya, dua kelas memiliki rata-rata nilai 80. Kelas A nilainya itu berkisar 79 sampai 81, simpangan baku kecil. Sedangkan kelas B nilai berkisar 50 sampai 100. Jadi simpangan baku besar. Artinya nilai di kelas A lebih merata dibandingkan nilai kelas B. Jadi fungsinya itu mengetahui tingkat versi data, membandingkan penyebaran beberapa kelompok data, dan juga digunakan dalam penelitian ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi contoh soal ini, jadi langkah pertama sama seperti sebelumnya, yaitu kita mencari nilai rata-rata. Jadi langkah pertama itu dari tabel kan kita peroleh rata-rata sebesar 76,5. Terus kemudian kita menghitung selisih setiap titik tengah terhadap rata-rata. Selisih tersebut dikuadratkan agar semua nilainya positif. Kemudian dikalikan dengan frekuensi masing-masing. Setelah dijumlahkan, hasilnya dibagi dengan jumlah seluruh data sehingga diperoleh ragam atau varian sebesar 53,25. Untuk mencari simpangan baku, kita cukup mencari akar kuadrat dari nilai ragam. Hasilnya itu sekitar 7,3. Artinya rata-rata penyebaran data terhadap nilai rata-rata adalah sekitar 7,3 satuan. Karena semakin kecil nilai simpangan baku berarti data semakin beragam. Sebaliknya, kalau kita kayak simpangan baku berarti semakin besar data semakin menyebar. Nah, ragam data kelompok. Sekarang ragam atau variansi itu ukuran penyebaran data yang diperoleh dari rata-rata kuadrat. Jadi setiap selisih terhadap nilai rata-rata ragam digunakan sebagai dasar dalam menghitung
keseimbangan baku. Jadi kayak hubungan ragam dan keseimbangan baku itu ragam sama dengan kuadrat dari keseimbangan baku. Sedangkan keseimbangan baku itu kayak akar kuadrat dari ragam. Nah, contohnya itu kayak analisis nilai ujian siswa, penelitian ilmiah, analisis keuangan, dan pengendalian kualitas produk di perusahaan. Nah, contoh soal ini kayak misalnya langkah pertama adalah mencari nilai rata-rata data, dan dari tabel diperoleh rata-rata sebagai 76,5. Kemudian kita menghitung selisih setiap titik terhadap rata-rata selisih tersebut dikuadratkan agar tidak negatif, lalu dikalikan dengan frekuensi masing-masing. Setelah semua hasil dijumlahkan diperoleh total sebesar 1065. Kemudian jumlah tersebut dibagi dengan banyaknya data, yaitu 20, sehingga diperolehlah nilai ragam sebesar 53,25. Ragam menunjukkan seberapa besar variansi data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai ragam, maka penyebaran datanya semakin besar. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil ini banyak. Jadi ukuran penyebaran data itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data, dan juga penyebar dari nilai tengah atau nilai rata-ratanya. Terus juga kayak hamparan menunjukkan selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Terus juga simbangan kuartil itu mengukur penyebaran data di bagian tengah. Simbangan rata-rata menunjukkan rata-rata penyimpangan setiap data itu terhadap nilai rata-ratanya. Terus juga ragam varians dan juga simpangan baku itu merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan karena mampu menggambarkan tingkat variasi data dengan lebih akurat. Dengan memahami ukuran penyebaran data, kita bisa menganalisis dan juga membandingkan suatu kumpulan data dengan lebih baik, serta mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis tersebut. Terima kasih, Bisa Ci.